Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melakukan istilahnya wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Abdillah Jamil, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dan saat ini saya akan memulai melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cikalong Kulon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak Agus sehat? Alhamdulillah Bu. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan saya dalam melaksanakan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu ya terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, baik Pak Agus. Di dalam mengerjakan tugas sebagai kepala sekolah Iya. itu tentu saja ada saja sih ya masalah-masalah, tantangan-tantangan yang berhubungan dengan etika, dilema etika dan bujukan moral. Betul. Kalau kita pilah itu ya, dilema etika itu adalah dua hal yang sama-sama bagus begitu ya. Betul. Misalkan kebijakan A itu yang akan diambil itu bagus, Iya. dan kebijakan B itu juga bagus. Maka mana yang akan kita pilih itu yang disebut dilema etika. Ya. Nah, kalau yang kedua tentang bujukan moral itu adalah sebuah kebijakan yang bertentangan ya. A itu Iya. bagus, Iya. B yang tidak bagus. Nah, Betul, itu yang betul, lebih betul. mudah sebenarnya Iya, kalau iya, kita memilih ya. Iya. Nah, begitu. Ya, kalau dilema etika memang agak sulit Bu ya karena Ya, dua-duanya sama-sama bagus begitu. betul. Iya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, mungkin waktu sebelum di sini atau sudah di sini gitu ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama seperti tadi ya, dilema etika. Benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Jika saya mengalami hal yang dua-duanya baik, tetapi saya harus memilih salah satu kebijakan yang disebut tadi ya dilema etika itu, maka ada beberapa hal yang saya lakukan. Dari dulu saat saya pertama kali diangkat jadi kepala sekolah sampai sekarang. Iya. Yang pertama itu adalah saya akan mengumpulkan dulu data. Misalkan ada kebijakan A itu bagus, kebijakan B bagus. Dua-duanya bagus, maka mana yang akan saya ambil? Kalau masalahnya sederhana, saya putuskan sendiri sih. Oh ya, ini mah biasanya begini, sudah gampang gitu, tidak hal yang sederhana dan tidak menyangkut orang banyak, itu akan saya putuskan sendiri. Tetapi jika menurut saya itu hal yang tidak mudah dan memerlukan pemikiran dan kerjasama dengan orang lain, maka pertama ya saya memerlukan data. Data itu maksudnya adalah saya akan bertanya, komunikasi dengan tim sekolah misalnya ya. Karena misalkan saya itu ditempatkan di suatu sekolah masih baru, kurang dari 1 tahun, itu akan sedikit hal yang masih saya ketahui. Saya tidak tahu background masyarakatnya bagaimana, background gurunya bagaimana. Nah, yang tahu pasti tim yang ada di sekolah kan, misalkan wakil kepala sekolah, PKS bidang kurikulum, PKS sarana, misalnya begitu. Atau komite sekolah, begitu yang tahu riwayat sekolah tersebut. Itu saya perlukan, jadi komunikasi dengan tim yang pertama. Kedua, saya kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Saya tanya ke orang-orang terkait, bagaimana jika saya membuat kebijakan A, kira-kira plus minusnya apa? Begitu. Begitu juga dengan kebijakan B, kalau saya luncurkan plus minusnya apa. Nah, dari data tersebut,
nanti saya akan mudah memutuskan. Oh ya, berarti jika datanya lengkap, kemudian komunikasi atau informasi dari orang-orang terkait itu lengkap, maka saya langkah ketiga, apakah itu bertentangan dengan aturan yang berlaku? Misalkan juklak-juknis tentang bos, juklak-juknis tentang kepegawaian, gitu ya, bertentangan atau tidak, atau bertentangan dengan kode etik atau tidak, begitu. Nah, jika datanya sudah lengkap, akan lebih mudah saya memutuskan, kira-kira saya memutuskan A, lebih baik A atau B, karena dua-duanya sama-sama bagus tersebut. Nah, itu langkah-langkah yang saya lakukan seperti itu. Iya, luar biasa Bu ya. Iya. Ya, jadi mungkin kalau misal istilahnya kasusnya mudah, mungkin kan secara lebih mudah dalam mengambil keputusan. Kemudian kalau kasusnya agak sedikit rumit, mungkin akan memerlukan data-data dari berbagai sumber. Iya, Seperti itu ya Bu. betul. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah yang Ibu ambil atau prosedur itu, seperti apa yang bisa Ibu lakukan, biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, kalau misalkan masalahnya itu ringan seperti yang ada di sebuah sekolah, masalahnya ringan, maka akan lebih mudah itu dilakukan sendiri, nggak apa-apa. Tetapi jika misalkan masalahnya itu berat, maka saya harus membutuhkan kelengkapan data terlebih dahulu, begitu. Iya. Kemudian ke yang selanjutnya ya Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya yang saya anggap efektif ya dalam menentukan langkah itu adalah komunikasi dan koordinasi yang bagus. Jadi kita komunikasikan dulu masalah-masalah itu dengan tim terkait ya. Kemudian juga koordinasi. Tapi di samping itu saya juga harus mengetahui latar belakang dari sebuah masalah. Kadang-kadang kita menganggap sebuah masalah itu seperti visi kita, pandangan kita. Ternyata kalau kita mendapatkan masukan dari orang lain, mungkin setelah lengkap datanya itu kita akan berubah gitu ya. Iya, betul. Kita akan berubah pikiran kita. Jadi itu yang penting. Ya, bagus Bu. Kemudian ke yang selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Memang betul saat kita menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu pasti ada tantangannya. Bu ya. Karena sama-sama benar tadi kan ya. Sama-sama benar, Sama-sama betul, itu sama-sama benar. Jadi yang pertama tentu saja kadang-kadang itu tantangannya itu malah ada dalam diri kita sendiri, di hati nurani kita sendiri. Jadi setelah saya memutuskan gitu ya, ketika memutuskan itu benar dengan benar, tetapi hati nurani saya kasihan gitu kadang-kadang itu. Itu tantangan yang menggoda itu sebenarnya. Iya. Tantangan yang menggoda, saya harus memutuskan A, tetapi di dalam hati kecil saya kayaknya nggak pantas nih, sepertinya B gitu. Nah itu tantangan, godaan-godaan seperti itu bisa menjadi tantangan. Tapi kadang-kadang tantangan itu juga sebuah nilai positif, nilai positif juga karena memutuskan sesuatu itu juga memang harus pakai hati, tapi nggak harus ada porsinya lah gitu. Ada porsinya, apalagi kalau sebagai kepala sekolah perempuan ya, kepala sekolah perempuan itu banyak pakai hati itu. Makanya juga harus, ya betul. Nah oleh karena itu kita juga harus melihat aturan-aturan yang berlaku, tidak boleh porsi hati itu terlalu banyak, itu tidak boleh. Nah tantangan berikutnya itu adalah jika sebuah keputusan A dan B saya harus memilih. Kemudian saya memilih A. Nah, ada guru-guru yang sebenarnya memilih B, inginnya itu. Nah, itu sebuah tantangan buat kepala sekolah karena guru yang A akan terpuaskan, guru yang B tidak akan terpuaskan, begitu ya. Nah, itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Tidak bisa kita membiarkan. Misalkan kebijakannya adalah A. Nah, yang guru-guru pengen kebijakan B itu akan pasti patah hati,
mereka nggak suka, nah itu tidak bisa dibiarkan, nanti juga lama-lama ngikutin sendiri, tidak bisa seperti itu. Harus juga, diberikan terapi-terapi lah. Iya. Diberikan terapi-terapi biar mereka akhirnya mau mengikuti, kebijakan A itu sedikit demi sedikit. Jadi harus kita dekati, kita berikan, motivasi-motivasi dan penjelasan agar mereka juga mau mengikuti kebijakan A tersebut. Nah, misalkan lagi sebuah tantangan itu, jika kita harus melibatkan orang banyak, tidak hanya lingkup sekolah, tetapi juga lingkup masyarakat. Itu juga tantangan yang harus hati-hati kita melewatinya. Karena keputusannya itu tidak hanya diputuskan berdasarkan data yang ada di sekolah, tetapi juga kita harus mengetahui budaya setempat. Gitu. Budaya setempat itu juga harus kita perhatikan baik-baik. Nah, itu juga tantangan tersendiri buat saya yang orang Jawa. Orang Jawa yang saya ditugaskan di lingkungan Sunda. Itu pasti di awal-awal ada culture shock ya. Ada culture shock, jadi budaya yang bertabrakan gitu. Menurut budaya Jawa itu bagus, menurut budaya Sunda itu kurang bagus. Nah, oleh karena itu tantangan tersendiri, saya harus bisa beradaptasi, kemudian juga harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di sekitar. Itu tantangan khusus buat saya yang khususnya saya yang berbeda budaya dengan lingkungan sekitar, begitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah justru di Elema itu sendiri ya Bu ya. Iya betul. Jadi menentukan pilihan gitu. Betul. Kemudian selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala itu atau jadwal gitu Bu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau misal kasusnya disimpan dulu, kemudian diselesaikan per minggu atau per bulan, atau istilahnya ada tata kala, atau mungkin ketika ada kasus mungkin secepatnya diselesaikan, atau bagaimana? Ya, kita lihat dari kasusnya dulu Pak Agus. Jadi kalau kasusnya itu ringan dan mudah diselesaikan, mungkin saat itu juga akan saya selesaikan. Atau misalkan kasusnya itu darurat, harus saat itu harus selesai gitu. Harus secepatnya. Harus secepatnya ya, kita harus bertindak cepat saat itu juga kita selesaikan. Tetapi jika ada sebuah kasus yang membutuhkan data tadi, maka saya akan menangguhkan penyelesaiannya tidak saat itu juga. Saya akan menyelesaikan dalam beberapa waktu. Saya memerlukan waktu untuk cross check dengan aturan pemerintah misalnya, betul. Gitu ya. Misalkan itu berhubungan dengan dana. Misalkan saya akan membaca ulang Juklak Juknisbos tata kelola bos yang terbaru, misalkan gitu. Atau memeriksa lagi kode etiknya harusnya bagaimana, atau aturan ketenaga kerjaan itu seperti apa, keorganisasian seperti apa. Saya membutuhkan literasi tambahan untuk saya baca. Itu jika saya tidak yakin gitu, untuk agar masalah itu tidak salah dalam menentukan kebijakan. Betul. Yang kedua, saya juga perlu koordinasi. Jika masalahnya itu lumayan rumit, yang saya ajak koordinasi selain tim sekolah ya, teamwork sekolah, mungkin saya juga koordinasi dengan tokoh masyarakat atau komite sekolah jika diperlukan, atau juga mungkin dengan atasan saya di kedinasan. Mungkin dengan kepala bidang yang bisa diajak diskusi jika memang kasusnya itu benar-benar membutuhkan pemikiran yang mendalam. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tergantung pada kasus itu sendiri ya. Kalau mungkin segera atau ditangguhkan karena perlu pertimbangan seperti itu. Nah, betul. Ya, baik Bu. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Menurut saya yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan kasus itu pertama literasi ya, kita harus banyak baca.
Aturan-aturan seperti keuangan itu kan tiap tahun ganti. Betul. Setiap tahun tata kelola BOS itu ganti. Jadi aturan itu harus kita baca, setiap kali ada yang baru kita baca. Jadi dalam menentukan kebijakan tentang keuangan misalnya kita tidak akan salah. Juga literasi-literasi hal-hal yang lain, aturan-aturan yang terbaru itu kita baca. Jadi referensinya itu harus lengkap. Yang pertama itu membantu sekali dalam menentukan kebijakan. Jadi kita tidak salah menentukan. Yang kedua adalah tim di sekolah dan di luar sekolah, teamwork sekolah itu sangat membantu sekali karena tanpa mereka saya tidak bisa mengumpulkan data. Betul. Jadi untuk menyelesaikan itu atau membuat suatu kebijakan itu juga memerlukan data yang diperoleh dari teamwork sekolah, stakeholder baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Stakeholder itu bisa dari kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah, kemudian juga dari dinas juga itu diperlukan. Jadi itu merupakan sebuah kesatuan yang nantinya akan terjadi koordinasi dalam menentukan sebuah kebijakan. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah di dalam menentukan kebijakan itu harus bagus komunikasi dan koordinasi dengan yang di bawah juga, yang kita berikan kebijakan. Jadi kita harus paham mereka perlunya apa, kemudian kita siapkan perangkatnya. Jadi misalkan mereka harus bisa numerasi misalnya begitu ya, guru-guru itu. Nah, kita siapkan dengan sosialisasi atau pelatihan tentang numerasi terlebih dahulu. Jadi akan berjalan dengan lancar sebuah kebijakan itu. Ya berarti intinya Bu adalah faktor literasi terkait dengan istilahnya kasus-kasus yang terjadi mungkin ya Bu. Dan juga komunikasi dengan segala arah begitu ya. Nah, seperti betul. Itu ya. Baik Bu, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik. Kalau saya ingat-ingat dari pertama kali saya menjadi kepala sekolah, pindah-pindah kepala sekolah, selalu terjadi tantangan-tantangan dilema etika yang harus saya selesaikan. Menurut saya hal yang perlu saya ambil hikmahnya adalah bahwa semakin banyak tantangan, semakin sering kita menyelesaikan, itu akan semakin hafal kita tentang solusi-solusi. Ya, semakin mudah nanti akan menganggap hal-hal tidak sulit lagi. Awalnya mungkin terasa sulit, sekali sulit, kedua sulit, ketiga terbiasa, keempat akan menjadi sebuah hal yang menjadi rutin. Biasa saja begitu. Karena mungkin literatur solusinya sudah banyak. Nah, begitu. Jadi kita harus tidak usah takut dengan tantangan. Kita asalkan tadi itu punya referensi yang bagus, literasi yang bagus, kemudian kerjasama yang bagus. Insya Allah tantangan-tantangan itu akan terselesaikan dengan bagus juga. Gitu. Luar biasa Bu. Ya jadi datangnya solusi itu datangnya masalah itu justru menghadirkan banyak solusi. Jadi semakin lama itu sudah bukan masalah lagi. Iya, begitu. Malah jadi kayaknya hobi. Luar biasa Ibu. Pembicaraan yang sangat menarik Bu. Jadi banyak ilmu yang bisa saya ambil dari pembicaraan ini. Terima kasih Bu atas masukan-masukannya dan atas waktunya Ibu. Sangat sibuk tapi bisa meluangkan waktu. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Agus, mudah-mudahan semuanya juga bermanfaat untuk Pak Agus sebagai calon guru penggerak. Semangat dan sukses. Ya, siap Bu. Terima kasih sekali. Ya, atur nuhun Bu. Ya, sama-sama. Baik, itu percakapan saya dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nita, dan pembicaraan kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa
bertemu dengan Ibu Saryati. Iya, betul. Kepala Sekolah SMP 3 Cipanas. SMP Negeri 3 Cipanas. Iya. Terima kasih Bu, Ibu ya. sudah meluangkan waktu untuk ya, saya Pak, wawancarai gitu. Ya. Dan kebetulan saya ini punya tugas sebagai CGP Angkatan 9. Tugasnya adalah mewawancarai tentang dilema etika. Oh, dilema etika, iya Pak. Dari Cikalong ya Pak ya? Saya dari SMP Negeri 2 Cikalong. Oh, di Cikalong. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan mohon untuk tidak keberatan memberikan jawabannya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Mungkin langsung saja Bu ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak udah bersedia untuk ke SMP 3 Cipanas. Dengan senang hati saya bisa ke sini. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak, ya saya senang bisa membantu Bapak selaku CGP ya, Angkatan 9 tentang modul yang tentang dilema ya. Dilema. Kalau berbicara dilema, waduh kayak gimana gitu ya, dilema gitu. Saya pikir ini ada dua gitu kan, kalau misalnya dua gitu. Untuk dilema etika atau cara identifikasinya, Bapak untuk di SMP 3, saya khususnya, sebenarnya kan yang namanya leader itu bukan hanya kepala sekolah ya. Leader itu adalah setiap orang adalah sebagai leader. Leader itu ada singkatan, L-nya itu listen atau mendengar dan mendengarkan dan lain sebagainya sampai D lah. D yang D itu adalah decision atau pengambilan keputusan. Dan ternyata pengambilan keputusan itu berat Pak, ternyata untuk ini mungkin guru-guru juga, Bapak juga kan paham ya. Nah, untuk cara mengidentifikasi itu kami kan punya tata tertib Pak. Dulu disebutnya tata tertib. Kalau sekarang itu sebagai keyakinan lah gitu atau kesepakatan gitu. Kami punya keyakinan, kesepakatan atau tata tertib. Kemudian kita sandingkan dengan permasalahan itu, apakah kita selaras atau tidak. Nah, selain itu, permasalahan itu timbul dari mana? Kalau misalnya informasi dari informasi, maka itu harus harus BAL Pak. Informasi itu harus BAL. BAL itu singkatan juga gitu. Apa itu Bu? Benar, lengkap, akurat. Benar dari mana? Terus benar enggak ini gitu. Lengkap dengan video atau foto atau apa. Terus akurat, jamnya di mana, letaknya di mana dan sebagainya. Seperti itu. Datanya akurat. Nah, sudah identifikasi seperti itu, informasi seperti itu, kita koordinasi dan kemudian kolaborasi, koordinasi dengan orang lain, mengundang misalnya orang ini siswa, berarti kami dengan siswanya, orang tuanya. Kalau ada keterkaitan dengan masyarakat, berarti dengan masyarakatnya, itu koordinasi. Setelah itu baru kita diskusi lagi. Kami kan saling diskusi Pak, mau ada permasalahan atau tidak ada permasalahan, setiap minggu itu kami ada waktu tertentu untuk curhat tentang permasalahan. Ada wadahnya. Ada wadahnya. Luar biasa. Itu mungkin Bapak untuk identifikasi tentang permasalahan yang tentang dilema seperti itu. Barulah kami kalau sudah diskusi berarti nanti ada cari jalan solusi sesuai dengan hasil dari informasi yang kemudian identifikasi, analisis dan lain sebagainya seperti itu. Ada tim pencari fakta gitu. Ya betul, tim pencari fakta. Ada Pak, kita punya dokter di sini. Luar biasa ya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang
di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya itu Pak, yang kan tadi udah dilema itu menurutnya dua kan, berarti dua ini ya. Gitu lah. Tapi sama-sama ini ada nilai kebajikan atau nilai ITK-nya sama-sama antara benar dengan benar ya gitu ya. Itu memang berat sekali tadi. Memang di season itu memang perlu perlu pemikiran antara ya pemikiran dengan hati itu harus diselaraskan. Ya ini sebuah aib juga nggak apa-apa saya utarakan di sini. Kami itu kemarin itu punya masalah yang dilema ini memang kalau kami ambil decision-nya atau keputusannya itu saya pikir ini antara benar dan benar gitu. Betul. Atau kebijakan kebajikan moral itu. Jadi ini ada permasalahan siswa itu berpacaran online dan pacaran online itu baru dapat HP dan internet, terus dia itu pacaran dengan orang lain dan orang lain itu nggak sekolah. Sehingga itu ketahuannya dia udah nyebar video dan video itu kami mendapatkan informasinya bahkan dari orang luar. Jadi informasi itu kan kami harus bal tadi gitu, harus bal dari orang luar. Ini yang susah gitu. Nah, kami itu benar dan benarnya kami kan dari mulai yang tadi saya sampaikan identifikasi, komunikasi dengan balnya dan lain sebagainya, sehingga masalah misalnya guru, wali kelas ataupun nanti mungkin dari permasalahan tentang manajemen atau misalnya di Tendik pun kami seperti itu. Terus kalau permasalahannya itu hal-hal yang kecil, nah, kami langsung di waktu-waktu tertentu itu dan saat itu juga kalau misalnya ini hal-hal yang kecil saja, misalnya kemarin hari Senin misalnya, hari Senin ternyata ini sepatunya ada yang gitu ataupun ini nih yang tadi lagi kegiatan di hari Selasa juga kami ada curhat tuh tadi juga ada permasalahan siswa yang sakit tapi nggak masuk di sana sakit ternyata kenyataannya di orang tua itu bukan sakit ternyata ini hal seperti itu pun disampaikan dalam hal-hal itu. Jadi memang kita punya jadwal khusus, tapi kalau untuk hal yang besarnya itu pas kejadian langsung ditindak atau langsung dicari jalan solusinya. Untuk masalah-masalah yang sangat besar mungkin gercep gitu. Ya, Luar biasa ya. Iya. Sekarang ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Boleh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dari orang mungkin karena kami punya ini ya tadi psikolog gitu. Jadi yang mempermudah itu satu di lain faktor ya, faktor mungkin kolaborasi atau tadi koordinasi gitu. Kalau orang itu adalah psikolog itu guru BK dan wali kelas yang mengelola paguyuban orang tua Pak. Jadi paguyuban orang tua itu yang dikelolanya oleh wali kelas dan wali kelas itu setiap setiap ada permasalahan karena saya masuk di dalam paguyuban di grup WA-nya Pak. Jadi saya akan tahu permasalahan yang ada di bahkan siswa yang nggak masuk karena siswanya kan sedikit ya Pak ya. Jadi kelasnya sedikit jadi kepantau gitu. Jadi setiap ada paguyuban orang tua ada permasalahan apapun misalnya anak yang telat pulang atau yang ada permasalahan apapun itu kadang saya langsung tahu langsung tahu. Jadi memang itu untungnya untuk kita masuk dalam setiap grup tuh seperti itu gitu. Jadi yang faktor yang mempermudah ya tadi mungkin guru BK, kemudian wali kelas dan paguyuban orang tua. Selain itu juga kolaborasi dan koordinasi. Luar biasa. Kemudian yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu
dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Kalau sebenarnya dalam pembelajaran yang penting dalam pengambilan keputusan dilema etika ini banyak Pak yang perlu ini kan. Satu memang pentingnya adanya keyakinan sekolah atau keyakinan sebuah instansi ataupun itu apa gitu, organisasi itu perlunya itu keyakinan itu kan, kalau keyakinan berarti kan adanya kesadaran. Betul. Adanya kesadaran, maka kalau adanya kesadaran berarti kan anak tuh kalau kiranya keluar dari ini konsekuensi logisnya apa kan sudah dengan sendirinya ada kesadaran dirinya gitu. Itu pentingnya itu. Kemudian yang berikutnya pembelajarannya berarti memang betul antara kolaborasi dengan koordinasi dengan orang tua atau dengan pihak terkait itu seperti itu gitu. Itu hal yang paling ini. Kemudian untuk dilema yang bisa kami ambil tuh ternyata antara menilai dengan benar itu belum tentu benar buat kita. Betul. Dinilai benar buat orang lain. Setiap orang pemahamannya berbeda. Makanya kan kolaborasi tadi, dan memang perlu butuh sosial emosionalnya kita betul. Ego kita dan lain sebagainya itu harus kita turunkan saat itu. Jadi mungkin tindakan kita itu selagi kita muncak mungkin harus langsung turunkan, sering mendekatkan antara kepala dengan hati gitu. Jadi benar menurut saya ini benar nggak sama ke orang lain gitu. Jadi benar kita, benar juga aturan, benar juga untuk orang lain, dan sudah jelas ini benar tuh Allah yang ininya gitu. Gitu. Luar biasa ya. Nah, tapi yang menjadi tantangan Pak, sebenarnya tantangan kami itu ini Pak, membawa pemahaman orang masyarakat luar kan menengah ke bawah mah mungkin ini ya, dengan pendidikan tuh kayak gini ternyata gitu. Jadi langkah-langkah kita tuh kadang menjadi tantangan membawa pemahaman masyarakat itu kami menjadikan tantangan yang harus ini, karena pemahaman orang tua nggak bakalan sejalan dengan kita gitu loh. Kadang seperti itu, tapi ya proses sih. Ini tantangan, berarti tantangan kita berarti harus apa? Harus menggali komunikasi, kolaborasi. Dan ya tentunya dengan komunitas itu tadi kita harus saling ini komunitasnya kan komunitas atau paguyuban itu. Paguyubannya itu. Gitu, luar biasa sekali. Jadi intinya mungkin harus ada banyak kolaborasi, komunikasi, dan sharing-sharing untuk menyatukan pemahaman seperti itu. Betul. Luar biasa. Pembicaraan yang sangat menarik, Bu. Dan jadi istilahnya itu bertambah ilmu buat saya, pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat. Mungkin seperti itu pembicaraan kita hari ini. Iya, Pak. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya terima kasih kepada Ibu yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Gak bisa membantu lebih. Ini sudah luar biasa. Terima kasih. Mungkin seperti itu pembicaraan saya dengan Ibu Saryati, Kepala Sekolah SMP 3 Cipanas yang luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.